Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Santi Maria Hasibuan. Saya semester 7 program studi akuntansi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran pajak. Yuk kita simak bersama-sama. Pelanggaran pajak adalah suatu bentuk penghindaran pajak yang dilakukan oleh seseorang, bisa berupa individu, badan usaha, dengan status wajib pajak ketika belum dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh kantor pajak, yang otomatis menjadikan wajib pajak mangkir dan dengan tidak langsung melakukan kegiatan penghindaran membayar pajak dan tidak ikut serta dalam mendukung kebijakan pemerintah dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelanggaran pajak dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tax avoidance atau jenis pelanggaran pajak yang bersifat legal. Yang kedua tax evasion, yaitu jenis pelanggaran pajak yang bersifat ilegal. Pengertiannya sendiri, tax avoidance berarti pelanggaran pajak yang dilakukan dengan tujuan memanfaatkan kemungkinan adanya celah dalam peraturan perpajakan dan juga sistem pajak pada suatu negara dengan tujuan menghindari pembayaran pajak dan juga meringankan beban pajak. Dari wajib pajak yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ini, tentu saja akan sangat berdampak pada penerimaan pajak pada pemasukan negara dan tentunya akan sangat merugikan negara. Tax avoidance sendiri masih dibedakan menjadi dua subbagian lagi, yaitu yang pertama penghindaran pajak yang diperbolehkan. Pada jenis penghindaran pajak yang satu ini meski terdengar merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum, namun pada dasarnya diperbolehkan. Dalam artian, pelanggaran pajak ini tidak memiliki tujuan yang buruk dan juga tidak melakukan pembayaran pajak dengan cara transaksi palsu. Penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak ini merupakan bentuk penghindaran pajak yang memiliki tujuan buruk dari awal dan dimaksudkan dengan sengaja untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Ditambah lagi jika seseorang atau wajib pajak melakukan jenis transaksi palsu yang untuk menghindari membayar pajak, dan tentu saja hal ini jelas menjadi tindakan yang tidak patuh hukum dan melanggar hukum. Kedua, tax evasion. Tax evasion sendiri memiliki arti yaitu sebuah pelanggaran pajak yang cara pelaksanaannya dilakukan dengan cara ilegal, seperti melakukan penggelapan pajak yang memang dengan sengaja atau tidak dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dan jumlah pajak yang sebagai kewajibannya harus dibayarkan. Bahkan, dalam hal ini seorang wajib pajak sama sekali tidak membayar kewajibannya dan juga tidak pajak yang terutang. Contoh kasus pelanggaran pajak di Indonesia. Direktur CV Bumi Raya, sebuah perusahaan jasa transportasi di Semarang, pada tanggal 9 November 2016, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dengan denda yang harus dibayarkan sebanyak 11,74 miliar rupiah sebagai akibat dari tindakan direktur perusahaan jasa transportasi melakukan pelanggaran pajak. Pada putusannya, hakim menilai bahwa direktur CVSP tersebut dengan sengaja memberikan data yang tidak benar terkait penyampaian SPT atau surat pemberitahuan tahunan dan juga PPN atau pajak pertambahan nilai. Dari tindakannya tersebut, direktur perusahaan ini harus berurusan dengan pihak berwajib sebagai akibat dari tindakan pidana perpajakan yang dilakukannya. Bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak ada dua, yaitu sanksi administratif. Sanksi administratif ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, denda, yang kedua, bunga. Denda dalam hal ini denda akan dikenakan pada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran pajak dalam hal kesalahan ataupun pelanggaran pelaporan pajak. Dalam hal ini jumlah denda tentu saja bervariasi tergantung kategori jenis pajak yang ada. Contoh pembayaran denda adalah saat Anda terlambat melaporkan SPT PPN atau SPT, masa PPh dan lain-lain. Yang kedua, bunga. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran dalam hal pembayaran pajak atau juga kesalahan akan dikenakan sanksi ini yang ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sebagai contoh, saat Anda terlambat atau kurang dalam membayar pajak, atau bisa juga diberikannya kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis pelanggaran pajak yang dilakukan. Kedua yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Yang pertama, denda pidana. Besarnya denda pidana ini akan disesuaikan dengan tiga tindak kejahatan yang dilakukannya dengan memperhitungkan pihak-pihak yang dirugikan. Sanksi ini dapat dikenakan pada tiga subjek yang terbukti bersalah. Yang kedua, pidana kurungan. Sanksi ini diberikan sebagai pengganti sebab ketidaksanggupan membayar denda pidana. Sanksi ini dikenakan kepada tiga subjek, yaitu wajib pajak, pihak ketiga yang terbukti dan juga petugas pajak yang memang terbukti bersalah. Yang ketiga, pidana penjara. Dalam hal ini, pidana penjara akan dikenakan pada pelaku tindak kejahatan baik itu wajib pajak, petugas pajak yang terbukti benar dengan kecualiannya, pihak ketiga tidak dapat terkena sanksi ini. Itulah tadi hal-hal yang dapat kamu ketahui mengenai pelanggaran
pajak. Pajak merupakan suatu keharusan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik itu perorangan atau badan usaha. Membayar pajak adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan, sudah menjadi keharusan bagi siapapun wajib pajak, baik itu individu atau perusahaan, badan usaha, untuk menunaikan kewajibannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.